Di orang-orang yang belum terhubung dengan Allah setelah salatnya, maka kerjakanlah amalan-amalan ini untuk melatih ia semakin terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Pertanyaannya, amalan apa saja yang disebutkan dalam bentuk kalimat zikir ini dalam turunan-turunan Al-Qur'an dan disusun kemudian lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Mohon maaf saya kalau agak terlampau cepat menyampaikannya, karena ini baru pembukaan yang kedua ya. Nah ini setelah itu baru kemudian kita mulai inti bahasannya. Saya mohon izin untuk melambatkan sedikit. Saya terlampau cepat? Tidak ya? Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara amalan pasca salat yang diisyaratkan oleh Al-Quran setelah selesai menunaikan salat adalah zikir. Zikir. Pertama, apa itu zikir? Kita turunkan dulu, jadi jangan sampai salah kesimpulan. Apa itu zikir? Kedua, setelah paham apa itu zikir, apa saja jenis-jenis zikir, ragam zikir yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Di pertama, pengertian zikir, definisinya zikir. Kedua, ragam zikir atau jenis-jenis zikir pasca khususnya. Dan yang ketiga, susunan zikir. Bagaimana zikir itu tersusun menjadi amalan pasca salat. Dari semua ragam itu mana yang didahulukan, mana yang kemudian diakhirkan, mana yang terletak di tengah-tengah. Atau apakah itu boleh kemudian ditukar posisi dalam kepentingan-kepentingan tertentu? Nah, itu kita bahas. Sudah? Nanti kalau sudah kira-kira paham, saya akan hapus ya. Baik, tidak apa-apa ya. Semoga Allah ampuni dosa Anda. Syukran. Boleh sampai atas, Mas? Ya. Ya, nanti tulis lagi ya. Baik. Ya, waktu kita cukup singkat. Satu, apa itu zikir? Zikir adalah segala amalan dan atau aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan dan atau aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahan sebentar. Nah, tahan. Ternyata ada paparan dalam Al-Quran, sesungguhnya semua aktivitas orang-orang beriman itu harusnya zikir. Di semua perbuatannya mesti ingat kepada Allah. Saat minum, ingat Allah. Saat makan, ingat Allah. Saat berdiri, ingat Allah. Bahkan saat tidur, akan tidur, dia ingat Allah. Karena itu turunlah kemudian satu ayat khusus di surah Ali Imran. Kalau dirangkai dari ayat 190-nya sampai 191. 190 untuk pembukaannya, sifat orangnya, dan 191 keterangannya. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab itu? Lanjutkan ayatnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Begitu sudah ingat Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di orang-orang ulul albab itu dari kata lub. Lub itu inti sesuatu. Pernah lihat kelapa? Kelapa kalau dibelah kan, pesan misalnya es kelapa, tapi jangan dituangkan ke gelas misalnya ya, dengan kelapa-kelapanya. Kemudian ketika Anda belah, bukankah di dalam kelapa itu ada lapisan yang sangat putih halus ya? Yang bening ya, yang halus lembut ya di dalamnya itu. Nah, itu kan untuk mendapatkan itu Anda harus buka dulu ya. Ada kulit luarnya yang paling keras, ada batakoknya di dalamnya gitu kan. Kemudian setelah itu kemudian Anda buka, ada bagian dagingnya lagi sampai menemukan yang paling lembutnya. Nah, itu yang disebut lub dalam bahasa Arab. Inti kedalaman sesuatu. Itu yang paling enaknya. Yang paling dalamnya. Jamaknya disebut dengan albab. Ini bahasa kiasan indah dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang ketika dia beraktivitas, dia bisa menemukan inti kehidupannya. Alhamdulillah. Bukan cuma beraktivitas dengan lisannya, dengan kulitnya, dengan bagian dari luarnya saja.
Tapi dia menemukan esensi. Contoh, siapa orang ini? Orang-orang yang beraktivitas dengan inti kehidupannya, yang paham dia dengan nilai dirinya, maka ketika dia beraktivitas, semua aktivitasnya tidak akan keluar dari zikir. Misal, dia melihat bintang, melihat bulan malam hari misalnya, bagus, indah, tersusun rapi, maka orang-orang zikir akan keluar langsung dari inti dirinya. Langsung, fikirannya cepat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Fikirannya merespon dari zikirnya, langsung menyimpulkan kalimat, mustahil ada yang menciptakan ini kecuali Allah. Masya Allah, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Begitu indah ciptaanmu. Tapi orang-orang yang belum sampai kepada lu, baru cuman kulitnya, luarnya, dia hanya akan memuji bendanya. Bintangnya bagus ya. Susunannya hebat. Kira-kira membentuk apa ini? Oh, kayak ayam di belakang. Oh, jadi semuanya hanya cuma luarnya aja, kulit dan seterusnya. Ada anak kemarin yang dipuji, diarahkan pujian kepada Allah oleh Syekh Khalid bin Abdullah Al-Hamudi. Tokoh luar biasa, beliau duduk di kursi roda, tapi kursi yang menuntun beliau untuk memimpin orang-orang bergerak dalam kemuliaan. Ada seorang anak diuji oleh beliau, anaknya masih kecil tapi hafal sudah 13 juz Al-Quran, usia 6 tahun. Dan hafal ibu kota negara-negara di dunia plus mata uangnya. Yang paling menarik bukan hafalannya yang indah. Saya sampai, Masya Allah, kita semua lah ya, kita berkalimat-kalimat thayyibah kepada Allah. Ditanya oleh beliau, sudah siap? Apa jawaban yang keluar? Alhamdulillah. Sudah siap? Insya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah. Sampai semua ulama pada saat itu tercengang. Sampai Syekh Khalid mengatakan, saya tanya sudah siap? Jawabannya insya Allah. Saya tanya apa kabar? Jawabannya Alhamdulillah. Di lisannya selalu keluar kalimat-kalimat yang thayyibah. Itu orang tuanya yang mulia itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya bagaimana menghadirkan kalimat-kalimat itu. Ada anak yang disuntik takut, tapi anak ini astagfirullah, ya Allah, ampuni dosa yang nyuntik ya Allah. Bisa ya. Bisa. Kalimatnya indah. Coba lihat teman-teman. Ya, kalau orang tuanya cuma ngasih mainan-mainan biasa, maka yang keluar mainan di lisan anaknya. Tapi ketika Anda dekatkan dengan Allah, maka kalamullah itu yang hadir dalam dirinya. Hadir. Coba ya, nanti biasakan. Sudah ada penelitian teman-teman, saya ambil contoh kalau mau mudah anaknya hafal Quran. Nanti saat dilahirkan, lahir anak itu, saran saya beli speaker aktif. Speaker aktif, simpan kemudian di dekat anaknya itu, terus dia bacakan. Nah, saran kami, coba Anda buat setiap bulan itu 1 juz. 1 juz, dan jangan diacak. Misalnya 1 bulan pertama juz pertama saja. Bulan kedua juz kedua. Begitu selesai 30 bulan, 30 juz selesai pada dirinya, itu sama dengan 2,5 tahun. 30 bulan 2,5 tahun. Saat dia mulai bisa bicara, sudah terangkum di otaknya isi Al-Quran dalam dirinya. Dan itu akan lebih mudah diajarkan. Kalau tidak percaya silahkan cek, tapi Anda mesti konsisten. Rizkinya kasih yang baik, yang halal, jauhkan dari yang haram-haram, dan bacakan Quran terus sebulan putar aja. Juz pertama, juz kedua, juz ketiga, sampai dengan selesai. Begitu Anda selesai, dia baru bisa bicara, demi Allah saya katakan, akan lebih mudah mengajarkan Quran. Ada satu keluarga pernah mempraktikkan ini, dan tidak keluar dari usia 4-5 tahun sudah khatam Quran dengan bittalaqah. 4 tahun sudah hafal Quran. 4 tahun, lebih mudah, alhamdulillah. Ya, lebih mudah. Fajar itu dibacakan saat dia diberikan ASI. Ayahnya bacakan, yang keluar Quran. Dan dari itu semua sudah sama, semua gelombang-gelombang otaknya sudah dilihat, di MRI dan sebagainya, itu cepat menangkap teman-teman sekalian. Tapi jangan diacak. Kami pernah praktekkan di rumah, coba kita acak. Nah, ternyata hafalan ketika dicek tidak konsisten. Apa diantaranya? Anak itu menangkap Pak, Ibu, cepat menangkap sekali. Jadi begitu kami cek Juz Amma, An-Naba, dia bisa lompat ke Al-Baqarah. Padahal kami belum pernah ajarkan Al-Baqarah sebelumnya. Tapi di lisan anak itu ada memori yang kemudian dia bisa keluar. Dia ingatnya itu kan Quran, selesai nyambung ke sini. Nah, Anda kalau urutkan dengan benar itu bisa cepat. Termasuk kita insya Allah kalau ingin cepat hafalan Qurannya, program aja. Dalam sebulan juz ini dulu. Terus dengarkan. Ya, Papa lagi di mana? Alif Lam Mim. Sudahlah. Sini dulu ya. Paham ya? Jadi satu itu, orang-orang yang seharusnya orang-orang yang benar itu semua aktivitasnya zikir, mampu mengingatkan dia dengan Allah. Makannya ingat Allah, minum ingat Allah, sehingga berkah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, untuk mendapatkan itu semua, maka kita mendapatkan latihan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca salat. Apa di antara amalan-amalan zikir yang melatih kita ingat Allah itu? Awas, kenapa saya penting sampaikan ini di awal? Supaya kita tidak ada sebagian dari teman-teman kita yang ketika berzikir pada salat itu, setelah salat, berzikir pasca salat, maaf,
orientasinya hanya menuntaskan amalan saja. Yang penting sunnah Nabi nih. Begitu selesai misalnya salat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai, doa, pulang. Tapi poin ini tidak ada. Karena hakikatnya latihan-latihan yang tadi, subhanallah, alhamdulillah, itu mengingatkan dia dengan Allah. Nanti kita akan bahas. Makanya kalau ada orang-orang setelah sholat, zikir juga, belum mampu mendekatkan dia dengan Allah, ada yang salah juga dalam zikirnya. Jadi Anda pasca sholat belum ingat Allah. Dilatih lewat zikir. Zikir itu menambah ingatan Anda kepada Allah. Jadi kalau lisan Anda mengucapkan banyak hal tentang Allah, yang membantu diri Anda diangkat supaya dekat dengan Allah, Anda belum dekat juga dan ingat pada Allah, ada yang salah dalam aktivitas itu. Yang paling hebat, Anda mengerjakannya setiap hari tapi tidak paham apa yang Anda kerjakan. Itu yang paling luar biasa dan sangat ironis. Baik, kita mulai amalan pertama dalam Quran. Dalam Quran ini ada yang sifatnya umum. Quran surah 2 ayat 152. Paling kanan, agak ke bawah. Fadhkuruni adzkurkum. Ada ayatnya? Maka berzikirlah Anda kepada saya. Ingatlah kepada saya. Berzikirlah kepada saya. Adzkurkum, maka saya pun akan ingat dengan kamu. Awas, ini kaidah pertama. Orang yang zikir kepada Allah, yang selalu ingat dengan Allah, maka Allah pun akan mengingat dia. Saya kalau ingat Anda, saya telepon Anda, saya doakan Anda, dan kita berbincang, bukankah Anda akan ingat dengan saya pula? Jika makhluk saja sudah begitu, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sama sifatnya dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini kaidah ya, ini kaidah. Ini manfaat dari zikir. Tadi saya sampaikan di awal bukan cuma sunnah untuk dilakukan, tapi ada hal yang sangat istimewa. Pertama, Allah meminta kita untuk berzikir. Zikirlah kepada saya dengan amalan-amalan tertentu, fokus. Maka ketika Anda ingat dengan saya akan ingat Anda kepada Allah. Saya akan ingat Anda kata Allah. Perhatikan baik-baik. Fungsi zikir yang pertama, kita akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah. Lihat. Allah minta kita ingat Allah dengan kata perintah. Fadhkuruni, ingat kalian kepada saya. Tapi jawaban dari Allah menggunakan bentuk progresif. Mudhari'. Dalam bahasa Inggris bisa present, continuous, dan future. Baik itu sekarang, terus berlangsung atau bahkan kapanpun. Selalu. Ya, selalu, always, tidak pernah, never. Nah, ini. Nah, itu indah. Saat Anda sulit, ketika Anda diingat oleh Allah, maka kesulitan itu akan segera hilang. Saat Anda punya persoalan, Anda diingat oleh Allah, maka ketenangan diberikan pada diri Anda. Makanya ada orang-orang, mohon maaf, bukan tidak punya masalah. Bahkan masalahnya lebih banyak daripada orang lain. Cuman karena dia diingat oleh Allah, maka sebelum dia alami masalah itu, dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapinya. Dilapangkan hatinya. Ada seorang anak muda konsultasi pada seorang syekh yang tinggal di tepi danau. Danaunya bagus, airnya jernih dan bisa diminum. Segar. Ketika datang anak muda itu membawa persoalan yang sangat rumit, konsultasi, berat, kelihatan dari beban dirinya. Begitu datang, syekhnya tidak menjawab. Diajaklah ke pinggir danau. Dibawa segelas air. Ya, dibawakan, kemudian dibawa segenggam garam. Itu yang paling menarik. Begitu setelah terjadi, diambil kemudian airnya. Setelah itu dimasukkan garamnya. Genggam yang pertama diberikan kemudian, selesai, tahan sebagiannya. Kata syekhnya, minum. Bingung orang ini. Asin syekh, minum aja dulu. Begitu diminum langsung dimuntahkan. Asin. Ah, seperti itu. Keluarkan semua airnya, lempar ke danau, lempar dengan garamnya semua ke danau. Begitu dilempar, diambil lagi kemudian air menggunakan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, tawar. Itulah kondisi hatimu. Masalah sebesar apapun, kalau hatimu itu lapang seluas danau ini, maka kesulitan besar pun akan mengecil. Dan ringan dibawa dalam hidup. Tapi kalau hatimu hanya sesempit gelas ini, maka segala yang terjadi pada dirimu sekalipun hanya sedikit dari garam itu akan terasa asin dalam hidupmu. Dan tidak akan nyaman terbawa dalam kehidupan. Sedangkan sifat Allah ketika mencintai dan mengingat seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan akan melapangkan keadaan dirinya. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan berdakwah pada Fir'aun minta kelapangan hati. Rabbi syrahli
sadri. Ya Allah tolong lapangkan hati saya. Sebab kalau sudah lapang, mau teriakan, mau cercaan, mau celaan, itu gak akan berpengaruh. Dasar Musa begini, begini, begini. Lapang aja, ayo terus, terus, terus. Tapi kalau hati Anda sempit, belum dicela, sudah mencela. Apa, mau nyela? Itu belum dicela tuh. Dan bangga kadang-kadang dengan celaan. Bapak kok marah Pak? Oh, saya memang pemarah. Bangga dengan temperamentalnya. Saya memang pemarah, mau apa? Jadi ada sesuatu yang keliru. Tapi kalau hati kita lapang, dan Nabi Muhammad itu Masya Allah, Nabi Musa minta dikabulkan, Nabi Muhammad tidak minta diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri. Nabi Muhammad belum minta turun ayat, Alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, Nabi Muhammad, Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak. Muhammad, kami telah lapangkan hatimu. Sehingga dengan itu semua beban-beban yang engkau pikul di pundakmu, pikul di pundak berat seperti angkat barbel, itu akan terasa ringan dalam hidup. Nabi Musa minta diberikan, Nabi Muhammad belum minta, langsung diberikan. Kenapa? Karena puncak amalan Nabi Muhammad itu yang sulit disaingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Dijamin surga, tapi masih tahajud sampai bengkak kaki dan sebagainya. Dekat dengan Allah, zikirnya kepada Allah dalam. Karena dalamnya itu belum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Isa menyebutnya bukan dengan Muhammad, tapi dengan nama yang lainnya, Ahmad. Quran surah As-Saff ayat 6 itu. Wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku berikan kabar gembira pada kaumku ya. Berikan kabar gembira padahal nabinya belum lahir. 600 tahun sebelum kedatangan Nabi sudah mengatakan pada umatnya, saya berikan kabar gembira akan lahir setelah saya, akan datang Nabi setelah saya. Bukan saya yang penutup, tapi Nabi setelah saya. Umumnya orang kasih kabar gembira itu saat dilahirkan. Hampir tidak ada misalnya orang jomblo langsung ngasih kabar. Alhamdulillah, Masya Allah, saya kasih kabar gembira, punya anak, ya Allah. Kapan? Sudah ada, mana? Nanti setelah menikah. Itu jomblo sengketa namanya. Ya? Iya, nanti kita, jomblo dibagi 3 bagian. Nah, jomblo syariah, jomblo fisabilillah, dan jomblo sengketa. Ya? Nanti lain waktu kita bahas. Nah. Untuk yang belum nikah. Taib. Apa yang disampaikan Ahmad, puncak zikirnya tinggi, lapang. Jadi, kalau hati kita benar zikirnya, maka lapang menjalani persoalan. Makanya nanti saya sampaikan pada Anda, amalan-amalan ini kalau Anda kerjakan saat Anda sedang gelisah, itu memberikan ketenangan. Makanya kalau Anda dalam setiap hari berzikir, tapi nggak pernah tenang dalam masalah, itu perlu ditanya. Zikirnya betul nggak? Nyambung nggak dengan Allah? Sebab pasti ada kelapangan itu. Kalau bikin ruwet, belum ada masalah sudah bikin status. Kayaknya hari ini ada persoalan deh. Kayak persoalan belum datang sudah ditulis. Begitu muncul tuh kan, Allah apakah engkau gak sayang aku? Update di Facebook. Kenapa Jeng? Tanya sama orang lain. Ih gak nyangka ya, nyangka tuh. Banyak yang salah. Paham ya? Karena itu kita kembalikan. Jadi ini manfaat yang pertama. Jadi fungsi zikir itu jangan tinggi-tinggi dulu, yang lain-lain dulu. Puncaknya adalah kenyamanan dalam hati, kelapangan. Sama. Ini bukan cuma dengan teman-teman, ustadz juga sama, kiai sama, ya habaib dan sebagainya. Harus berzikir. Bukan cuma ustadz, saya sudah ustadz, nggak usah saya levelnya sudah, nggak bisa. Zikir. Karena ustadz belum tentu tidak punya masalah, Bu. Masalah ustadz bisa lebih banyak daripada ibu. Tuh masalah ibu dipikirin ustadz juga. Ada pertanyaan, masuk kertas dan sebagainya. Ya handphone sampai sakit, nggak bisa dipakai lagi gitu kan. Masuk itu. Tapi insya Allah ketika kita membangun hubungan yang dekat, kita semua, baik Anda ustadz, Anda pengusaha, Anda apapun, maka akan ada kelapangan dalam jiwa. Itu yang pertama. Jadi tolong dievaluasi ya. Kalau selama ini kita berzikir tidak menghadirkan kelapangan dalam jiwa kita, ada sesuatu yang harus disempurnakan. Sekarang apa amalannya? Teruskan. Bisa baca Al-Quran. Kalau ini masih umum. Bisa bacaan Quran. Karena Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Hal yang mengingatkan kita dengan Allah. Makanya saat Anda baca Quran, Anda sedang berzikir. Lihat fungsinya Bu ya, Pak ya, lihat fungsinya. Tadi fungsi zikir yang pertama apa? Memberikan ketenangan kepada jiwa kan? Kelapangan dalam hati. Makanya ada rumus, ketika Anda sedang gelisah,
sedang tidak tenang, coba Anda berwudu, kemudian buka mushaf. Bacalah Quran itu. Demi Allah saya katakan, begitu Anda buka mushaf, itu akan sedikit banyak walaupun belum dibaca, sudah ada ketentraman dalam jiwa. Begitu dibacakan, Taha, Masya Allah, keluar ketenangan dalam jiwa Anda. Walaupun gak baca Taha misalnya, Anda baca Wadduha, Wallayli idha saja, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dibacakan, tiba-tiba tanpa terasa air mata Anda mulai mengalir. Semua beban itu kayak ringan. Setelah itu ada ketenangan dalam jiwa. Setelah itu tawakal terbentuk. Setelah itu Allah, Engkau yang menitipkan persoalan. Engkau yang memberikan solusinya. Tidak mungkin kau titipkan kepada hamba ya Allah kalau hamba tidak sanggup untuk menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah selesai. Enak. Coba dipakai. Jadi jangan cuma dipakai nanti pasca sholat Anda baca, nanti kita lihat bacaan-bacaannya apa saja. Tapi itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Latihan itu untuk dipraktekkan dalam dunia nyatanya. Makanya orang-orang yang training di perusahaan, bagaimana berhasil trainingnya ketika dia memulai pekerjaannya. Kita di training dengan amalan-amalan, kapan itu berhasil? Saat kita menjalani prosesnya. Makanya ketika Anda berzikir, Anda diuji oleh Allah dengan masalah. Untuk membuktikan pada Anda bahwa zikir itu solusi. Jadi kalau nggak ada persoalan dalam hidup, Anda tidak akan pernah mengerti. Rupanya ini fungsi zikir dalam kehidupan saya. Jadi Anda tidak akan merasakan nikmatnya zikir. Keindahan dalam zikir. Kadang-kadang kita butuh tanjakan untuk mengerti bahwa setelah itu ada turunan. Kadang-kadang kita mesti menghadapi masalah untuk tahu bahwa di balik masalah itu ada keindahan dalam kehidupan. Ada solusi. Kalau tidak pernah ada garamnya tidak akan terasa enak sayur yang sedang Anda nikmati itu. Demikian dalam kehidupan. Makanya dalam rumah tangga itu ada yang disebut dengan sakinah. Apa itu sakinah? Nggak usah malu-malu kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Anda ini bagaimana menuliskan surat undangan? Di surat tertulis semoga sakinah, mawaddah dan rahmah. Oke. Apa artinya? Ya, sakinah Ustaz anak pertama, mawaddah anak kedua, rahmah anak ketiga. Haula wala quwwata illa billah. Sakinah sering diartikan tenang. Padahal ingat, tenang itu ada dua, ada tumaninah, ada sakinah, itu beda. Kalau tumaninah, itmi'nan, itu ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah. Jadi begitu ibadah, sedang dan atau selesai ibadah, tenang, itu tumaninah. Itmi'nan. Makanya zikir itu ibadah. Fungsi zikir memberikan ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Quran surah 13 ayat 28. Di dalam salat ada tumaninah, ruku tumaninah, ya kan? Sujud tumaninah, ada ketenangan dalam menunaikan, bukan berhenti sejenak. Bukan. Ustaz, tumaninah itu apa? Berhenti sejenak. Kalau lama ngetem. Tidak. Paham ya? Jadi begitu ruku tumaninah maksudnya sampai tenang. Baca sampai tenang, dibaca sampai jiwa kita tenang, mendapatkan ketenangan darinya. Sujud tumaninah, selesai. Nah, sakinah beda. Sakinah itu kalau orang Arab mengatakan begini. Sakanatis syajaratu idza dhahabat rih. Ranting itu akan tenang kalau angin yang menerpanya sudah pergi. Ketenangan yang lahir setelah melewati proses gelombang persoalan. Itu sakinah. Jadi kalau angin bertiup, bergoyang kan pohonnya. Begitu anginnya pergi, dia tenang. Kadang-kadang ketenangan ranting itu dibutuhkan angin yang menggoyangkannya sehingga terasa nikmatnya tenang itu. Tenang. Kalau Anda tidak pernah mendapati gelombang di laut, tidak akan merasakan bagaimana tenangnya keadaan kapal yang tanpa gelombang itu. Di begitu ada gelombang, Allah tuh semua berdoa. Begitu gelombang selesai, ada ketenangan tersendiri yang berbeda. Nikmat, ada rasa. Rasa kenikmatan, ketenangan, kenyamanan dan sebagainya. Di kawan-kawan sekalian, kenapa kemudian Anda tahu dalam bahasa Arab disebut dengan pisau? Pisau bahasa Arabnya apa? Sikin, seakar dengan kata sakinah. Bukankah Anda kalau mau masak sayuran dipotong-potong pakai pisau? Potong, selesai. Begitu selesai dipotong, tenang, selesai, makan enak gitu. Masya Allah, coba kalau makan durian gak dipotong dulu. Ya? Timun, macam-macam segalanya tidak dipotong, tidak diiris, tidak akan nyaman. Makanya sakinah kenapa disebut sakinah? Karena konsep ketenangan di rumah tangga tidak akan pernah ada kenikmatan yang tenang sempurna kecuali diuji dengan persoalan-persoalan. Di persoalan itu bukan ingin membuat rumah tangga bermasalah, tapi ingin menghadirkan dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga. Sehingga dengan kualitas itu muncul masalah selesai, kualitas semakin meningkat. Bagaimana cara mengatasinya? Ada solusinya. Makanya setelahnya ada mawaddah dan rahmah. Tahan itu babnya, saya kembalikan ke sini. Paham ini? Jadi yang pertama, itu bisa dengan membaca Al-Quran. Zikir.
baca Al-Quran. Karena itu Al-Quran disebut dengan zikir. Taib. Kalau tidak ingin susah dalam membaca, dan di mana saja bisa dipakai. Kalau baca kan biasanya diorientasikan ada mushaf ya. Sedang tidak tenang, ambil mushaf, berwudu, menghadap kiblat, baca tenang. Kalau Anda ingin dimanapun tenang, tanpa harus mencari mushaf, hafalkan Qurannya. Jangan ketawa. Ini mudah. Dan ini serius. Karena tidak ada satupun kitab di muka bumi ini yang dijamin kemudahan dalam menghafal kecuali Al-Quran. Dan ini mukjizat Al-Quran. Dan ini membuktikan bahwa Quran firman Allah. Kalau dia perkataan manusia, maka akan sama sifatnya dengan karya manusia yang lain. Silahkan cek, karya manusia itu mustahil ada kemudahan dalam menghafalkannya. Mustahil. Walaupun dia hafal ada banyak keliru, ada yang tidak sempurna kalimatnya, ada yang salah hurufnya. Silahkan yang hafal Undang-Undang Dasar misalnya. Undang-Undang Dasar 1945, KUHP dan sebagainya. Anda bisa cek, apakah ada kemudahan semudah menghafal Al-Quran? Kalimat di Undang-Undang Dasar, kemudian kalimat jumlahnya hitung, samakan dengan satu surah dalam Al-Quran. Dengan jumlah yang sama. Akan beda cara Anda menghafal dan beda kemudahannya. KUHP misalnya, ya silakan hafalkan. Anda akan temukan banyak perbedaan-perbedaan di dalamnya. Semua karya manusia akan memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Tapi firman Allah tidak akan pernah disaingi oleh manusia. Karena itu, saya cek pada Anda. KUHP, Ustadz ada yang hafal sempurna. Orang lihat. Orang yang nggak bisa lihat, bisa nggak hafal. Anda yang muda, anak kecil bisa nggak hafal. Anak yang belum balik bisa nggak hafal KUHP. Orang yang sudah sepuh 82 tahun bisa nggak hafal KUHP. Dan seterusnya. Sulit untuk menemukan ini. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran tidak. Anak kecil, Masya Allah, anak-anak, orang dewasa, yang dewasa kekanak-kanakan, yang sudah sepuh dan sebagainya, yang melihat, yang belum bisa melihat dan sebagainya, hafal Quran. Kalau bukan firman Allah mustahil. Tapi persoalannya, ketika Allah minta kita menghafal, ternyata Quran itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi maaf sesungguhnya. Jadi orang-orang yang punya hafalan Quran dalam dirinya, seharusnya ada dua hal yang membedakan dia dengan yang belum hafal. Apa perbedaannya? Perbedaan pertama, karakteristiknya akan cenderung tampil lebih tenang. Tenang. Ada kelembutan. Karena lapang jiwanya. Ahli Quran itu mesti beda. Cek Bu ya, Pak ya. Kalau Anda menitipkan anak Anda di tempat hafalan Quran, kembali dari situ tidak berubah karakternya, ada yang salah hafalannya. Ada yang keliru. Penghafal Quran itu kelihatan dari sikap, tawadhu'nya, tenangnya. Ya, gambar. Dia paham kapan dia mesti meledak-ledak. Kapan dia mesti mengeluarkan ketegasannya. Kapan dia mesti lembut, itu paham. Tapi yang paling utama, itu yang paling hebat. Ada ketenangan dalam dia bersikap. Lain. Silahkan cek Anda kumpulkan penghafal Quran, akan beda Pak.